Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Bayangin kamu pulang sendirian malam-malam tapi ada rasa aneh, kayak ada yang ngikutin gitu. Dan setiap kali kamu nengok, gak ada siapa-siapa. Kadang teror gak datang dari hantu ya, tapi dari manusia yang punya niat begitu jahat. Dan kali ini kita akan bahas beberapa aksi terseram saat seseorang dibuntuti sampai rumah. Oke guys, yuk langsung kita bahas. Bayangin kamu bangun pagi, ngecek kamera CCTV rumah seperti biasa, ternyata semalaman itu ada orang asing nongkrong di teras selama 6 jam penuh. Kejadian ini terjadi di New Mexico ya, di mana seorang pria asing muncul jam 12 malam lewat jalan berkerikil, terus duduk santai bawa ransel di kursi depan rumahnya. Selama 6 jam itu dia jalan-jalan di sekitar garasi, rokok, mondar-mandir, bahkan sempat nurunin celananya juga ya. Gak ada suara, gak ada ngetuk pintu, ya pokoknya cuma ngintai diem-diem aja. Udah gitu kalau kalian perhatiin, mukanya si bapak itu tuh datar, gak ada ekspresi dan matanya kosong banget ya guys. Pemilik rumah pun baru tahu pas mereka mau hapus rekaman yang lama. Dan sampai sekarang mereka nggak tahu siapa dia serta apa tujuan ini orangnya teman-teman. Baru aja pulang setelah ngajak anjingnya jalan, Keisha Williams malah dibuat takut karena ada cowok yang ngikutin ke rumahnya dong. Lihat deh. Have a good night. Have a good night. No. Camera recording. Bener-bener saat Keisha masuk ke rumah, si cowok kelihatan ngintip bahkan sampai nyamperin ke depan pintu juga ya. Untungnya semua ini berhasil kerekam kamera dan Keisha pun udah ngunci pintunya terlebih dahulu. Kebayang nggak kalau misalkan nggak dikunci? Sayangnya polisi butuh waktu 30 menit untuk datang ke rumah. Dan yang bikin makin kesel adalah polisi nggak nangkep orang itu karena katanya ini tuh cuma pelanggaran ringan sehingga hanya disuruh hadir ke pengadilan aja karena tuduhan trespassing tidak membuat sang pelaku bisa ditahan di balik jeruji besi. Have a good night. Have a good night. No. Camera recording. Salah satu pegulat WWE yaitu Sonya Deville ini lumayan terkenal ya guys, sehingga sering dapat banyak DM dari para fansnya. Tapi dia pun gak menyangka kalau salah satu fansnya itu Philip Thomas yang malah marah karena DM-nya itu gak pernah dibalas. Dan bukannya nyerah, dia malah mutusin untuk dapetin perhatian Sonya dengan cara gila, yaitu membobol rumahnya. Lihat nih. Jadi di jam 3 subuh alarm rumah Sonya mendadak berbunyi. Dan waktu ngecek pintu belakang, ternyata udah ada Thomas berdiri di situ dengan baju serba hitam dan juga maskernya. Sonya pun langsung lari tapi Thomas malah ngikut masuk. Sonya juga sempet tanya dia tuh mau apa, tapi Thomas cuma diam. Untungnya wanita ini kemudian berhasil sembunyi di kamar sambil menunggu polisi datang ke rumahnya. Waktu diinterogasi pun katanya Thomas emang udah ada niatan untuk menculik sang idola sambil bawa pisau, tali, lakban, dan semprotan merica. Dan pada akhirnya Thomas didakwa sama pengadilan serta mendapat hukuman 15 tahun di balik jeruji besi. Bisa-bisanya ya ada orang yang mau nyakitin nenek-nenek berusia 84 tahun guys. Jadi di Arizona, Amerika Serikat, Claudette Jones mengalami kejadian menegangkan di depan rumahnya sendiri saat pulang dari rutinitas harian belanjanya. Nenek ini kena modus jogging, yaitu kondisi di mana korban dibuntutin dari suatu tempat sampai rumah dengan niatan untuk mencuri harta-hartanya. Makanya waktu selesai parkir dan bahkan belum keluar dari mobil, tiba-tiba aja nih ada cowok pakai hoodie yang muncul di sampingnya sembari menodongkan pistol ke wajahnya sambil berteriak begini. Give me your wallet. And I said, I don't have a lot of money. I says, I'm an old lady. Dengan tenang dan juga cepat, Claudette memberikan dompetnya tanpa perlawanan, di mana kemungkinan besar nih itulah yang menyelamatkan nyawanya juga ya teman-teman. Pelakunya pun langsung kabur dengan mobilnya, sementara Claudette meski mengalami trauma, dirinya berujung selamat tanpa cedera.
Kalian kira tinggal di apartemen bisa meminimalisir kejahatan karena udah ada security-nya ya? Enggak juga ya guys. Itulah yang dialami Christina Lee, perempuan yang tinggal di apartemen Chinatown Amerika saat dirinya diikuti oleh pria asing hingga ke dalam gedung apartemennya. Kebetulan hari itu dia baru pulang jam 4 pagi dan niatnya sih mau langsung tidur. Namun ada cowok bernama Asamat Nash yang mengikuti, dimana bahkan masuk ke dalam apartemennya itu. Tetangga Christina langsung pada kebangun gara-gara mendengar suara jeritan kencang banget ya guys. Sebenarnya sih polisi datangnya tuh udah cepet, tapi karena pintunya dikunci dari dalam dan perlu waktu untuk ngejebol. Alhasil pas mereka berhasil masuk, Christina sudah ditemukan dalam kondisi tragis dengan luka tusuk mencapai 40 kali, ada bekas kekerasan seksual, dan yang lebih gilanya lagi, Nash malah ngumpet di bawah kasurnya. Masalahnya waktu dicek ternyata dia udah punya riwayat panjang di dunia kriminal dan selama ini adalah seorang tunawisma yang jadi semakin berbahaya seiring waktu bertambah. Pulang bareng anaknya dan nutup pintu depan mungkin udah jadi hal biasa ya yang dilakuin sama Ali Porat, tapi semenjak kejadian ini, Ali tuh benar-benar takut banget teman-teman. Jadi ceritanya beberapa detik setelah nutup pintu, pria yang gak dikenal itu berusaha masuk ke rumah dengan ngegoyangin gagang pintunya. Menurut Ali kayaknya sih si pelaku ini pengen ngedorong secara kencang kalau dia udah membuka pintunya itu ya. Nah berhubung suaminya tuh masih OTW pulang, akhirnya diburu-buru nelpon polisi. Meskipun waktu suami dan juga polisi datang dia udah gak ada, tapi CCTV di area rumahnya sempet nangkap kalau setelah cabut dari teras depan, dia masih berdiri serta jalan mondar-mandir di deket situ ya guys. Dari kisah ini aku harap kalian bisa lebih waspada lagi ya. Pokoknya langsung kunci pintu dan gak ngebukain pintu buat orang asing juga ya teman-teman. Soalnya bayangin aja deh kalau saat itu dia buka pintu, bisa-bisa endingnya lebih buruk kali ya. Selangkah lagi nyampe ke dalam rumah, ibu yang baru aja kelar jalan sore bareng anaknya ini malah berujung kena musibah dong. Nah jadi rumah mereka tuh punya pagar otomatis yang hanya bisa dibuka dengan kode. Sambil menggendong bayinya, si ibu masukin kode dan juga nunggu gerbangnya terbuka ya guys. Tapi tanpa dia sadari ada mobil yang diam-diam ngikutin mereka pulang. Begitu gerbang terbuka dan dia tuh masuk, dua pria di sana langsung keluar dari mobil dan ikut masuk ke dalam pagar. Mereka langsung ngerampok si ibu, ambil tasnya, lalu kabur pakai mobil lagi. Syukurnya mereka nggak kenapa-napa secara fisik ya. Tapi aku rasa setelah kejadian ini pasti dia agak trauma untuk keluar rumah sih. Apalagi pelakunya belum ketangkep sama sekali ya guys kabarnya. Kejadian serem ternyata nggak cuma berlaku di rumah doang ya. Brittany Morrow, seorang family vlogger, pernah mengalami kejadian yang cukup bikin merinding bareng suaminya pada tahun 2019. Waktu lagi nyetir keliling kota, mereka sadar ada mobil yang kayaknya ngikutin dari belakang. Pokoknya dia belok ke kanan, tar diikutin. Dia belok ke kiri, tar diikutin lagi. Paniklah mereka. Dan karena merasa makin curiga, suaminya tuh langsung telepon polisi, sementara Brittany mulai rekam kejadian itu pakai kamera. Polisi minta mereka terus nyetir sambil tetap ditelepon, sambil mobil patroli itu bisa nyusul dan juga berhentiin mobil misterius itu. Dalam videonya kelihatan banget ya Brittany itu ketakutan karena di dalam mobil itu juga ada anak-anaknya. Pada akhirnya polisi berhasil sih menghentikan mobil itu guys. Tapi alasan pengemuninya tuh cukup aneh karena katanya nih dia ngikutin gara-gara ngeliat mereka di lingkungannya dan ngerasa Brittany ini mencurigakan. Dan berhubung si penguntit ini tuh cuma membuntuti doang tanpa melakukan apa-apa, polisi nggak bisa memasukkan ke jeruji besi ataupun ngasih tuntutan apa-apa. Rumah yang harusnya jadi tempat paling aman, tapi mendadak malah terdengar bunyi. Iya guys, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bawa kapak tajam dan langsung menghantam pintu depan sebuah rumah tanpa peringatan. Gak cuma sekali, dia hajar lagi sampai kaca jendela tuh pecah dan juga terdengar jeritan dari dalam rumahnya. Nah ternyata di dalam rumah itu ada seorang nenek yang lagi jagain cucunya yang baru berumur 6 minggu ya guys. Insting pertama si nenek langsung ambil bayinya dan untung banget nih karena ternyata beberapa detik kemudian pecahan kaca besar jatuh ke tempat tidur bayi tersebut. Pokoknya serem banget deh.
Mana muka sang pelaku nggak ada takut-takutnya, malah seakan-akan seneng sendiri gitu. Setelah kejadian, polisi pun dipanggil. Dan menurut pemilik rumah, dia nggak kenal sama sang pelaku. Lah, terus kenapa ditargetin ya? Belakangan, baru diketahui kalau sang pelaku yaitu Beverly Baker punya gangguan mental, namun untungnya tetap bisa diadili dan juga ditahan di balik jeruji besi ya teman-teman. Beneran ternyata nggak ada yang tahu ya kapan kalian tuh bakal kena musibah guys. Buktinya perempuan dan anak cowoknya yang baru pulang ini awalnya nggak ngerasa ada orang yang membuntutinya tuh sama sekali. Tapi waktu pintunya tuh baru ketutup, ada orang muncul dan juga berusaha membuka pintunya itu dong. Untungnya sih udah kekunci ya guys. Meskipun ditanya siapa dia, mau ngapain, dan mukanya kerekam kamera CCTV, tapi sang pelaku tuh nggak ngomong apa-apa. Satu keluarga itu juga mengaku nggak ada yang kenal sama si pelaku ya. Kalau aja ditelat beberapa detik atau lupa ngunci, wah ceritanya bisa beda banget sih ini. Pokoknya tetap hati-hati ya kalian. Sepasang suami istri di California baru aja pulang dari malam mingguan di Hollywood guys. Mereka nggak sadar kalau ternyata ada mobil yang ngikutin sampai rumah ya. Begitu parkir di garasi, mobil itu langsung berhenti di belakang mereka. Lihat nih rekaman CCTV mereka. Benar-benar baru narik rem tangan, langsung ada 3 orang pakai hoodie sama masker nyamperin mereka sambil bawa senjata. Dan perlu kalian tahu nih, bukan cuma mobilnya aja yang dijarah ya, rumah mereka pun ikutan dirampok. Mulai dari dompet, perhiasan, tas, sampai jam tangan Rolex pun berhasil dirampas semua. Dan setelah puas, para pelaku meninggalkan pasangan itu di driveway, serta kabur membawa semua barang-barang mereka. Biasanya para stalker atau perampok itu baru beraksi di malam hari kan? Tapi sayangnya perempuan yang satu ini malah dibuntutin sama pria aneh dari siang hari guys. Lihat deh rekaman CCTV ini. Pas si cewek sadar dan juga ganti arah, cowok itu langsung berhenti sejenak kayak ketangkep basah gitu loh. Dan bukannya buru-buru kabur karena modusnya udah ketahuan, dia malah tambah ngikutin tuh. Ya aku sih harap si mbaknya langsung lari ke kantor polisi sih ya. Bukan cuma ngetok, berdiri di depan rumah, atau berusaha masuk pintu ya. Tapi pria yang satu ini kerekam kamera CCTV lagi ngintipin rumah lewat jendela. Dia berdiri di sana tuh cukup lama, kayak lagi cari-cari sesuatu atau memastikan ada orang di dalam atau enggak ya guys. Dan setelah beberapa menit, dia pergi dari sana karena kemungkinan takut ketahuan. Nah ternyata ini bukan pertama kalinya ya. Keluarga itu tuh bilang pria ini tuh sudah 3 kali ketangkap kamera melakukan hal yang sama. Mereka sampai posting videonya ke grup Facebook komplek untuk nanya apakah ada yang kenal. Tapi nggak ada yang tahu siapa dia dan kenapa dia terus balik ke rumah itu pun nggak jelas kabarnya ya teman-teman. Cukup bikin merinding sih, kayak diincar gitu kan jadinya. Seperti yang kalian tahu, kalau nggak semua negara tuh aman untuk jalan sendirian malam-malam ya. Nah, salah satu buktinya adalah ibu-ibu yang satu ini nih guys. Dikit lagi sampai rumah, ada cowok yang ngikutin dari belakang tuh. Bahkan katanya dia tuh sebenarnya udah sadar, namun pas nengok, si cowok malah berusaha ngiket tali sepatunya. Dan pas hampir sampai depan rumah, pria itu mulai manggil, "Ma'am, ma'am," dan ngaku kalau dia nemu uang $5 yang katanya sih jatuh dari tas si wanita. Tapi wanita ini jelas langsung curiga karena dia tahu betul bahwa dirinya tuh gak bawa uang sama sekali. Dan gak berhenti di situ ya. Mobil putih yang diduga milik si pria tadi sempat mondar-mandir lewat depan rumahnya sampai 4 kali. Situasi ini kelihatan sepele tapi jelas nunjukin betapa dekatnya kita dengan bahaya tanpa kita sadari ya teman-teman. Benar-benar beda hitungan detik aja, nasib perempuan yang satu ini udah dijamin beda 180 derajat deh. Jadi ceritanya hari itu dia baru pulang kantor dan mau buru-buru istirahat di apartemennya ya guys. Nah sebenarnya dia tuh udah sadar ada cowok yang ngikutin. Tapi entah gimana ceritanya, si penguntit ini bisa masuk ke bangunan apartemennya itu dong. Bahkan kalau dia nggak buru-buru buka dan juga mengunci pintu, aku jamin nasibnya berbeda banget sih. Soalnya sang cowok tuh terlihat lari dan berusaha menahan pintunya juga kan. Wah kacau sih ini.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.